siang untuk kita semua. Saya selaku sebagai moderator pada pembawa acara kali ini, yaitu tentang mosi makan bergizi gratis atau MBG. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sudah Segian sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya tim pro. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rafael selaku pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Rena Singgato selaku pembicara kedua. Saya Maulana Bilkom sebagai pembaca ketiga. Saya Natasha sebagai pembicara keempat. Dan di sebelah kanan saya terdapat tim kontra. Dipersilakan, nama saya Teguh Muhadi sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Yusuf sebagai pembaca kedua. Perkenalkan, nama saya Esther Pujajega sebagai pembaca ketiga. Perkenalkan, nama saya Timothy Saleha sebagai pembaca keempat. Perkenalkan, nama saya Effendi Saijan sebagai pembaca kelima. Baik, untuk mempersingkat waktu, tim pro dipersilakan terlebih dahulu menyampaikan tentang pendapat Anda, yaitu mosinya berjudul makan bergizi gratis. Kepada pembicara pertama, dipersilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk membicarakan mosi kita pada debat kali ini. Mosi kita berjudul dengan program makan bergizi gratis atau MBG. MBG ialah program pendidikan yang memberikan makan bergizi kepada pelajar, balita, dan kelompok tertentu untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi stunting dan gizi buruk. Banyak anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Dengan adanya MBG bertujuan untuk mengurangkan ini di masa depan. Kedua, mendukung prestasi belajar. Anak-anak yang harus fokus saat belajar. Dengan makanan bergizi di sekolah, siswa memiliki energi dan konsentrasi lebih baik, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Dampak positifnya mengurangi rasa lemas saat belajar, membantu daya pikir dan konsentrasi, kehadiran siswa bisa meningkat. 3. Meringankan beban ekonomi orang tua. Program MBG membantu keluarga, terutama yang kurang mampu, karena biaya makan anak menjadi lebih ringan. Orang tua dapat mengalokasikan uang untuk kebutuhan. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada pembicara pertama kontra, waktu dan tempat, persilakan. Baik, saudara dari tim Pro izin menyangka yang dikatakan dari tadi oleh tim Pro banyak tidak sesuai oleh data. Faktanya, tahun 2026 tercatat lebih dari 33.000 pelajar menjadi korban keracunan MBG. Data tersebut dimulai sepanjang 2025 hingga 2026. Kasus ini banyak disebabkan oleh masalah higienis dan sanitasi di dapur penyedia makanan. Banyak dapur yang tidak sesuai SOP atau standar operasi dan standar kebersihan, karena dapur dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah dan UMKM. Di sini saya tekankan, MBG tidak sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah, melainkan kolaborasi antara UMKM dan pemerintah. Oleh karena itu, banyak standar dari MBG yang tidak terpenuhi, karena di realita tidak lain karena penyedia MBG tidak 100% dari pemerintah, menyebabkan banyak pekerja yang tidak terlatih dan tak tersertifikasi. Terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara kedua tim pro, waktu dan tempat, dipersilakan. Keracunan bukan berarti programnya diberhentikan total. Kasus keracunan bisa terjadi di banyak tempat, termasuk kantin, restoran, atau acara hajatan. Yang perlu diperbaiki adalah pengawasan dan kebersihannya. Pengelolaan makanannya bukan memberhentikan seluruh program MBG-nya. Masalah ada pada pelaksanaannya atau bukan pada tujuan programnya. Pemerintah bisa memperketat pengawasan. Jika ada kasus keracunan, solusi yang tepat adalah meningkatkan standar kebersihan, memeriksa bahan makanan, dan pengawasan distribusi makanan. Ada ahli gizi, ada pengecekan kualitas makanan, dapur dan distribusi bisa diawasi lebih ketat. Manfaat MBG lebih besar daripada risikonya. Walaupun ada beberapa kendala teknis, manfaat MBG seperti mengurangi gizi buruk, membantu siswa belajar fokus belajar, dan meringankan ekonomi keluarga jauh lebih besar. Semua program besar pasti memiliki tantangan. Terima kasih. Baik, kepada pembicara kedua, silakan ditanggapi. Sama dari tim.
4 persilakan. Terima kasih. Izin saudari dari Timpro untuk menyangkal pendapat hal yang kami katakan sebelumnya. Keracunan disebabkan oleh MBG dan ini sesuai data konsistensi sop di Indonesia standarnya terhitung sangat langgar. Belum seketat negara lain seperti alur besi dan kota. Zona kerja jadwal suhu, tapi memenuhi gizi anak itu jauh lebih kompleks. Faktor yang mengaruhi antara lain makanan di rumah, kondisi ekonomi keluarga, kebersihan lingkungan, penyakit atau infeksi, pola tidur dan aktivitas, kualitas menu MBG itu sendiri. Baik, terima kasih. Baik, kepada pembicara ketiga dari Timpro, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas pendapat tim kontra. Namun kami berpendapat bahwa adanya beberapa kasus keracunan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa kontra gagal. Kasus keracunan terjadi karena kesalahan dalam pelaksanaan atau pengawasan, bukan karena tujuannya. Jika ada masalah pada distribusi atau pengelolaan makanan, maka yang harus diperbaiki adalah sistem pengawasannya. Selain itu, jutaan anak menerima manfaat dari MBG ini dalam bentuk asupan gizi yang lebih baik. Tidak adil jika manfaat yang dirasakan banyak anak diabaikan hanya karena beberapa kasus yang dapat ditangani dan dicegah. Jadi solusi yang tepat adalah meningkatkan standar keamanan pangan dan pengawasan, bukan menghentikan atau menolak program MBG yang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kesehatan anak Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada tim kontra yang ketiga, waktu dan tempat dipersilakan. Izin saudara dari Timpro untuk menyangkal pendapat Anda. Walaupun tujuan benar, namun lebih baik lagi pemerintah seharusnya memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia. Karena apa guna anak mendapatkan gizi di sekolah, namun tidak sekolah. Lalu, hal yang harus dilihat pemerintah itu menekan kemiskinan dan kerawanan pangan, serta edukasi tentang gizi dan kehamilan. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Timpro pembicara keempat dipersilakan. Membeli bahan pangan dari warga sekitar. Program MBG membutuhkan beras, sayur, telur, ayam, buah, susu. Bahan-bahan tersebut bisa dibeli dari petani lokal, peternak lokal, pasar tradisional, UMKM daerah. 2. Membuka lapangan kerja baru. Pelaksanaan MBG memerlukan banyak pekerja seperti juru masak, pekerja dapur, pengemas makanan, saper pengantar, petugas distribusi, ahli gizi, pengawasan kebersihan makanan. Hal ini membuat masyarakat memiliki peluang kerja tambahan, membantu UMKM berkembang. UMKM catering atau usaha makanan kecil dapat bekerja sama dalam penyediaan makanan bergizi dengan pesanan rutin dari program MBG. Usaha mereka bisa berkembang lebih cepat. Perputaran uang terjadi di daerah karena bahan makanan dan tenaga kerja. Terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara kelima pada Timpro atau pembicara terakhir, waktu dan tempat dipersilakan. Izin saudari dari Timpro untuk menyangkal pendapat lainnya. Namun sayangnya banyak bahan dalam melakukan standarisasi yang tidak dimanfaatkan oleh ahlinya dan juga walau MBG dapat membuka lapangan kerja, namun banyak pekerja yang tak terlatih dan terbilang asal-asalan. Saya kembalikan ke moderator.
Debat pada hari ini, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyampaikan pendapatnya dan dengan baik kepada hadirin yang telah menyimak jalan debatnya. Sekian, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.